Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridha Winnie, jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Di video ini, saya akan membahas tentang komunitas pertanian di Desa Ladang Nebo, Kecamatan Jempal, Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang gambaran umum Desa Ladang Nebo. Ladang Nebo merupakan sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Jempal, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas daerah 2,39 km². Pada umumnya, lahan yang terdapat di Desa Ladang Nebo digunakan secara produktif untuk lahan pertanian seperti padi dan sayuran, untuk lahan perkebunan seperti kelapa sawit, coklat, dan palawija, dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Ladang Nebo memadai dan masih stabil. Mata pencarian masyarakat Kampung Ladang Nebo sebagian besar mereka berprofesi petani. Kondisi ini menempatkan komoditas padi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Ladang Nebo. Lahan pertanian yang ada di desa adalah lahan yang dimiliki oleh penduduk desa itu sendiri, di samping sebagian kecil yang dimiliki oleh warga sekitar. Kemudian, deskripsi komunitas unggulan pertanian. Menurut Muslizar, selaku Wakil Bupati Aceh Barat Daya, mengungkapkan bahwa petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian memiliki banyak peran strategis dalam keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu, dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani dalam melakukan usaha tani yang lebih baik dan menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup petani dan keluarganya. Muslizar juga mengatakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi perkebunan tersebut dilakukan dengan dua cara, yakni membuka akses jalan ke kebun-kebun masyarakat di kawasan pegunungan dan menyalurkan bibit-bibit bantuan. Di Kecamatan Jempal, tepatnya di kampung saya, yaitu Desa Ladang Nebo, sudah menerima bibit unggul yang diberikan oleh pemerintah untuk ditanam. Masih banyak lahan kosong di pegunungan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani, lantaran mereka terkendala dengan akses jalan dan tidak tersedianya bibit-bibit unggul untuk ditanam. Alhamdulillah, dengan bantuan pemerintah, masyarakat Desa Ladang Nebo pada saat proses pembangunan menggunakan mesin tanam. Mesin tanam juga mempersingkat waktu, pekerjaan dan pengolahan lahan, bisa terselesaikan dalam hitungan jam. Berbeda dengan cara tradisional, bisa memakan waktu lebih dari sehari. Selain itu, penggunaan mesin juga mengatasi penyusutan produksi akibat tercecernya gabah saat memanen dengan cara manual. Nah, padi merupakan komoditas tanaman pangan utama Indonesia. Namun, laju peningkatan produktivitas padi mengalami pendataran. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan pupuk anorganik dan pestisida yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan hilangnya kemampuan mikroorganisme tanah yang membantu menyuburkan tanah. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan terus-menerus akan merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga kesuburan tanah akan semakin menurun. Padi tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis. Ketersediaan air untuk menyenangi lahan penanaman sangat penting. Tanah sebagai wadah penampung air pada areal persawahan harus memiliki kemampuan menahan air yang tinggi, seperti tanah lempung. Selain itu, waduk diperlukan untuk menampung air yang besar. Kemudian waduk inilah sewaktu-waktu airnya dapat dialirkan ke areal persawahan selama periode pertumbuhan padi sawah. Dalam proses pertumbuhan tanaman hingga berbuah padi harus dipelihara dengan baik, terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit yang seringkali menurunkan produksi. Sistem penanaman padi sawah biasanya didahului oleh pengolahan tanah. Secara sempurna, seraya petani melakukan persemaian. Mula-mula sawah dibajak. Pembajakan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin maupun hewan ternak atau melalui pencangkulan oleh petani. Setelah dibajak, tanah dibiarkan selama 2-3 hari. Selanjutnya, tanah dilumpurkan dengan cara
lagi dengan kedua untuk kedua kalinya. Setelah itu bibit hasil semaian ditanam dan selanjutnya proses pemeliharaan tanaman padi hingga proses pemanenan. Kemudian kendala dan hama penyakit yang sering timbul menyerang komoditas. Hama dan penyakit tanaman padi sangat mengganggu keberadaan di sawah setempat. Ada beberapa hama yang mengganggu tanaman padi, antara lain hama tikus, ulat, walang sangit, were, dan belalang. Sedangkan penyakit yang mengganggu tanaman padi setempat antara lain kresek, bercak coklat, kerdil rumput, lapuk daun, dan penyakit hawar daun. Pertama, hama tikus. Hama tikus merupakan hama utama yang menyerang tanaman padi dari mulai menjadi bibit hingga tanaman memasuki masa pengisian biji. Tikus aktif menyerang padi pada malam hari dan siang hari. Tikus bersembunyi di lubang pada tanggul irigasi, pematang sawah, dan perkarangan yang di semak-semak. Dengan perkembangan biakan yang cepat, kerusakan yang timbul akan sangat merugikan para petani setempat. Pada kondisi terparah, serangan tikus ini mengakibatkan tanaman padi gagal panen. Salah satunya cara yang paling efektif dalam mengendalikan hama tikus adalah dengan memanfaatkan musuh alami, yaitu ular. Kemudian yang kedua, hama keong. Hama keong yang menyerang tanaman padi pada masa pembibitan. Keong mas ini merusak tanaman dengan cara memarutkan jaringan tanaman dan memakannya sehingga menyebabkan adanya bibit yang hilang di pertanaman. Kemudian yang ketiga, hama wereng. Hama wereng menyerang dengan cara menghisap cairan yang ada pada tanaman padi dan dapat menyebabkan padi menjadi kering, seperti terbakar atau pertumbuhan menjadi kerdil. Hama walang sangit akan menyerang pada tanaman padi sudah memasuki fase bulir, masih mengandung musuh. Hama ini akan menyerang pada bulir padi dengan menghisap cairan sehingga bisa mengakibatkan padi yang dihasilkan hampa, berkerut, dan berwarna coklat dan rasanya kurang enak. Kemudian hama burung. Hama burung menyerang tanaman pada fase masa susu sampai padi panen. Burung akan memakan langsung bulir padi yang sedang menguning, sehingga menyebabkan kehilangan hasil secara langsung. Kemudian solusi dalam mengatasi hama penyakit pada tanaman padi. Masyarakat desa dan Gubuk mengatasi hama tikus dengan beberapa cara, yaitu menutup lubang-lubang yang ada di sekitar sawah yang digunakan sebagai tempat persembunyian, lalu menangkapnya dengan perangkap tikus dan menggunakan pembasmi tikus dan umpan racun. Biasanya masyarakat menggunakan pestisida untuk mengendalikan PPT tersebut. Penggunaan pestisida racun ini dirasakan sangat memberatkan bagi petani karena harganya yang mahal. Pestisida yang banyak digunakan biasanya merupakan bahan kimia. Pestisida ini ditambahkan atau dimasukkan secara sengaja ke dalam lingkungan dengan tujuan untuk membunuh beberapa bentuk kehidupan. Pestisida ini hanya bekerja secara spesifik pada organisme sasaran yang dikehendaki saja dan tidak pada organisme lain yang bukan sasaran. Penggunaan pestisida ini dalam aktivitas manusia sangat beragam. Di antaranya adalah penggunaan pestisida di bidang pertanian, yang merupakan salah satu upaya peningkatan produk pertanian. Menurut yang saya wawancarai petani di desa, penggunaan pestisida ini tidak menimbulkan masalah apabila sesuai dengan aturan yang diperbolehkan. Kemudian solusi saya dalam mengatasi hama dan penyakit pada tanaman, yaitu dengan cara menerapkan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT kepada masyarakat desa agar dampak negatif penggunaan pestisida akan dapat dihindari. Dengan penerapan sistem PHT ini juga akan memberikan nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi pertanian maupun kesejahteraan petani. Prinsip penerapan PHT dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengembalikan jerami ke sawah dengan tambahan sedikit pupuk kandang untuk meningkatkan kelimpahan mikroba dengan menggunakan untuk memperbaiki sifat fisik kimia tanah dan semua zat hara. Yang kedua, membuat parit air dengan